Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar. Kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala li'ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarram wa ja'ala lahum sawma ramadana wa aftar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul akbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahu Akbar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat berupa sehat wal afiah, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri dengan keadaan sehat, bahagia, penuh bahagia lahir dan batin. Salawat dan salam mari kita selalu haturkan pada syuri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semuanya selaku umatnya mendapatkan barakah, mendapatkan syafaat dari beliau. Hari ini kita semuanya sedang menikmati hari yang sangat mulia, puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri, hari raya yang dinanti-nanti. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang untuk berpuasa di hari yang mulia ini, khususnya di hari ini, di hari Idul Fitri. Kita sebelumnya juga telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya saudara-saudara kita juga dapat merasakan bahagianya hadirnya hari raya Idul Fitri dan bisa menikmatinya seperti kita saat ini sedang menikmati bahagianya datangnya bulan atau hari Idul Fitri ini. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada bulan Idul Fitri hingga salat Id berlangsung. Ini sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana fariidan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum
ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melafadzkan takbir dengan suara yang keras harus diiringi dengan wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah zat yang maha besar dan kita semuanya makhluknya ini adalah sekecil-kecilnya makhluk. Besar kecil bukan semata fisik yang kita miliki, bukan tinggi pendeknya diri kita, besar gemuk kurusnya diri kita. Lebih dari itu, kita semuanya ini adalah sangat kecil sebagai makhluknya Allah. Kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita ini adalah makhluk yang serba terbatas, yang tidak memiliki kemampuan apapun, sedikit apapun, kecuali ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking kecilnya diri kita, saking kecilnya kemampuan kita. Dengan merasa diri seperti ini, bahwa diri kita ini memang benar-benar kecil, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya upaya kecuali ada pertolongan Allah, maka wujud penghambaan kita kepada Allah, zat yang maha besar, sebagaimana dilafadzkan oleh kita dalam bacaan takbir, tentu akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri kita kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya hanya kepada Allah, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jamaah yang berbahagia, takbir adalah sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Karenanya kita harus bersyukur, sebab tujuan kita untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbilang itu. Khususnya nikmat berupa hidayah, nikmat berupa iman dan Islam, nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita semuanya, baik yang kecil, baik yang tua, baik yang muda, baik yang masih anak-anak, akan dikembalikan oleh Allah ke fitri. Fitri berarti kesucian. Asal mula kejadian kita ataupun agama Islam itu sendiri dalam arti kita kembali kepada agama Islam. Kita dikembalikan suci kembali. Kita dikembalikan menjadi orang-orang yang bersih tanpa noda-noda besar. Semoga itu bisa kita dapati semuanya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam di malam bulan Ramadan, ada satu orang yang dibebaskan api neraka. Di akhir Ramadan, ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya pada hari ini, hari Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka
baginya kembali ke fitri. Namun bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman berbahaya bagi diri kita. Ini juga menjadi hal yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jamaah yang berbahagia, bersyukur, bukan sekedar melafadzkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bukan hanya seperti itu. Lebih dari itu, bersyukur berarti melaksanakan ketaatan yang telah ditetapkan. Bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Kita tidak melaksanakan sholat tarawih, kita tidak melaksanakan sholat witir. Itu dulu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan kemarin, kita telah melaksanakan sholat tarawih. Kita juga sudah melaksanakan sholat witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah Isya di hari-hari berikutnya di luar Ramadan ini. Semoga kita selalu bisa melanjutkan keistiqomahan yang sudah kita lakukan selama sebulan kemarin. Tidak ada tarawih, witir tetap kita sunnahkan. Sholat witir tetap kita lakukan. Tidak bisa 3, kita bisa melakukan 5 atau bilangan berapapun yang bisa kita lakukan. Yang penting kita tetap beristiqomah melaksanakan sholat witir. Puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, perhatian kita kepada sesama senantiasa tetap bisa kita lakukan. Begitulah hakikat kita beridul fitri tahun ini. Idul fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul fitri justru menjadi tolak ukur kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan, untuk melanjutkan hal-hal yang positif yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan kemarin. Urusan kita dengan Allah memang sudah diampuni insya Allah. Tetapi hubungan kita dengan sesama harus tetap kita jaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan kerabat dekat, kerabat jauh kita, bahkan dengan tetangga kanan kiri, dan handai taulan yang kita kenal. Mari kita rajut kembali silaturahim dengan membuka hati, membuka pintu maaf dengan sepenuh hati. Jamaah sholat Idul Fitri, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan hidayah, telah diberikan kemampuan untuk terus mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tujuan puasa kita semuanya, yakni agar bertakwa, insya Allah dapat kita wujudkan. Jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan, bisa kita lakukan lebih baik lagi. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun ini, selama nafas masih di kandung badan. Insya Allah kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang tidak merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.